udah biasa panggil abang nih. Panggil bapak deh. Bebas. Bapak Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bang, saya itu kan kenal abang lama. Ya. Politikus senior. Pegiat media sosial. Aduh, cuitannya paling rame deh kalau udah abang muncul. Ya. Rame banget, berisik deh pokoknya sosial media kita. Lalu aktivis abang, aktivis 98, siapa yang kenal Fahri Hamzah? Mantan anggota DPR. Berapa periode bang? 2 ya? 3. Malah 3 periode. 3 di DPR tapi MPR sebelumnya. MPR sebelumnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Prestis. Abang, CV abang ini panjang, lengkap. Abang tuh buat kita anak-anak muda tuh panutan loh. Ya kan? Abang, gimana sih bang? Seorang yang tadi sudah saya sampaikan, terus abang sekarang berada di eksekutif. Bang, anak muda tuh melihat abang tuh representasi demokrasi loh bang. Bebas bicara kan demokrasi. Ya, pertama-tama saya terima kasih diundang. Yang kedua, saya bersyukur bahwa saya bisa menyaksikan perjalanan sejarah dari menguatnya kekuatan negara dalam rezim Orde Baru ya, dan menjadi aktivis yang kritis dan bisa melihat Orde Baru itu begitu kuatnya, lalu Orde Baru itu tumbang, lalu kita sama-sama sebagai aktivis mengisi reformasi, dan salah satu yang saya syukuri adalah karena saya menjadi anggota MPR di mana konstitusi baru dibahas. Dan saya senang sekali karena konstitusi baru itu dibahas membuat saya bisa mengerti kemana arah dari bangsa kita ini. Dan setelah reformasi berjalan, saya juga termasuk yang mendirikan partai politik sebagai konsekuensi dari perjuangan kita yang berlanjut begitu. Dan kemudian setelah mendirikan partai politik, hadir di dalam lembaga legislatif, menyaksikan dinamika negara, bahkan dengan sikap kritis yang sama sebagai aktivis. Nah, tapi setelah 3 periode di DPR kan kita berjuang bersama Pak Prabowo kalah terus gitu. Nah, sekarang itu kita udah menang istilahnya. Tapi banyak orang yang inginkan kita kayak dulu lagi sebagai oposisi terus gitu. Sehingga banyak yang tidak terima ketika menjadi bagian dari eksekutif yang dipimpin oleh Pak Prabowo, kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Masih banyak orang yang menginginkan saya seperti dulu. Kangen. Abang yang nyablak. Saya kadang-kadang, saya bingung juga, tapi saya terus minta maaf kalau ada yang belum paham bahwa kalau kita jadi orang eksekutif itu artinya jadi pemerintah. Kalau pemerintah itu bukan oposisi. Nah, dalam sistem presidensial kita, kalau presiden kita kalah ya ataupun menang, sebenarnya parlemennya itu tetap difungsikan sebagai kekuatan kritis. Makanya dia punya hak kan, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Semua itu sebenarnya instrumen oposisi untuk mempersoalkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya sekarang ini sudah jadi eksekutif, tidak diberikan hak itu lagi, dan tugas saya memang kerja, karena itu akhirnya jarang ngomong, apalagi kerjanya sangat sektoral di sektor perumahan. Jadi, tapi banyak yang komplain, wah abang udah berubah, katanya dapat jabatan udah nggak kayak dulu, katanya. Ya. Tapi abang, kan kita dulu, saya ini wartawan kan, sering juga tuh ngejar abang di DPR kan. Anda itu memang inceran kami wartawan kan, karena abang ini kalau ngomong kan nyablak ya. Pokoknya kan? disuruh marah-marah. Bagian memang urusan yang rame tuh abang dah pokoknya memang mengkritisi. Bang, tadi abang udah ngomong sih memang pemerintah yang nggak bisa kayak dulu lagi karena abang sudah sekarang udah kerja. Nah terus bang, karena Fahri yang dulu dan Fahri yang sekarang terasa berbeda, bang, itu tuh kayak bukan Fahri yang dulu ya ini. Kita hanya tahu diri saja bahwa setiap tugas dalam negara itu ada mandatnya, ada undang-undangnya. Kalau saya bertugas sebagai anggota legislatif dalam undang-undang, bahkan dalam konstitusi negara itu, saya diberi hak bertanya. Maka tugas saya itu setiap hari bertanya,
Kenapa begini, kenapa begini, rakyat kenapa diginiin, hak rakyat mana, kenapa aturannya begini, kenapa pelaksanaannya begini, ini evaluasinya ini, kenapa ada temuan, ada kebocoran dan sebagainya. Itu semua pekerjaan legislatif. Setiap hari by constitution, dia di-equip untuk bertanya. Nah, sementara begitu kita pindah ke kamar eksekutif, tugas kita itu merumuskan, mengerjakan, mengevaluasi, mengerjakan kembali terus begitu. Ya, kadang-kadang dalam senyap. Karena sukses itu juru bicaranya adalah hasil. Kalau kita, juru bicara kita adalah hak bertanya itu tadi. Kalau kita nggak diberikan hak bertanya, dan setelah diberikan hak bertanya, ini hebatnya DPR ya. Apa yang dia lakukan ini, yang kerjanya nggak gangguin ya, tapi di ujung dikasih yang namanya hak imunitas. Saya di eksekutif tidak diberi hak imunitas. Sehingga kalau saya melakukan penyimpangan ya, termasuk ngomong ya, ada delik namanya delik kebohongan publik. Itu bisa dipidana itu kalau seorang pejabat mengungkapkan data yang salah, membohongi publik, itu dia bisa salah. Nah, karena itu sebenarnya tugas seorang eksekutif seperti saya, apalagi karena kita nggak dipilih rakyat, berbeda dengan presiden yang dipilih oleh rakyat langsung, kita ini ditugaskan, ditunjuk oleh Bapak Presiden, maka kerjaan kita adalah membantu Bapak Presiden pada sektor yang memang kita ditugaskan. Sehingga kerjanya memang lebih senyap. Saya nggak bisa mengomentari semua hal, kalau anggota dewan kan dia bebas, dia boleh mengomentari semua hal gitu. Nah, tadi Abang bilang sendiri tuh, banyak yang kangen sama Fahri Hamzah yang dulu. Abang sendiri ya, kangen Fahri Hamzah yang dulu apa yang sekarang? Sebenarnya sih kalau urgensi ya, semua posisi dalam negara itu sama-sama penting kalau kita lakoni secara maksimal ya. Dan karena itulah saya kira mau kamar legislatif atau eksekutif sama-sama penting. Tapi memang kelebihannya adalah kalau di eksekutif kita itu bekerja real, dan kalau membantu masyarakat itu hasilnya nampak gitu. Kalau kita berbicara itu kan jarak daripada omongan kita dengan perubahan nasib rakyat itu kadang-kadang berjenjang. Dia harus jadi undang-undang dulu, dia harus masuk anggaran dulu, ya baru dikerjakan, baru ada perubahan gitu. Kalau kita itu bisa langsung ada APBN-nya, kita distribusikan ke rakyat, rakyat tuh hidupnya langsung. Ya, misalnya contoh-contoh dari tugas atau pekerjaan yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kepada kabinet. Makan bergizi misalnya. Itu langsung jutaan orang dapat manfaat. Itulah hebatnya eksekutif. Sehingga kadang-kadang saya berpikir setelah saya mungkin lebih dari 1/4 abad ya, atau lebih kurang 1/4 abad, atau setengah dari umur saya itu kerja di Senayan gitu. Protes aja gitu ya? Protes saya kerjanya kan ya, dan menjadi orang yang paling ribut sedunia kira-kira. Sadar ya Bang? Sekarang ya shifting ini memang membuat penontonnya nggak happy. Tapi buat saya sih pekerjaan ini banyak manfaatnya bagi orang. Itu aja yang saya pikirkan. Satu lagi nih Bang, kata orang kan hidup tuh kan ya kan stepping ya Bang. Iya, ya. Harus naik kelas. Ya. Nah, Abang menyebut ini naik kelas Bang. Abang sendiri menyebut ini naik kelas. Kita tidak boleh terbiasa mengukur naik kelas kita itu secara material. Ya. Kita harus mengukur bahwa derajat itu imaterial sifatnya. Karena itu yang penting kita bisa tetap lebih bermanfaat bagi orang, ya, niat kita tetap lebih baik, hati kita tetap lurus gitu, itu yang paling penting gitu. Jadi ya saya sering bilang kadang-kadang sama para atasan-atasan kita, saya ini soal jabatan itu yang penting jangan dilarang berjuang gitu. Tapi tempat berjuang itu sebenarnya itu tidak terlalu merupakan persoalan. Yang penting tetap berjuang, kira-kira begitu. Netizen, anak-anak muda, kangen abang yang dulu, saya pun kangen abang yang dulu. Karena saya ngikutin abang nih ya, dari saya muda sampai sekarang. Saya menyebut abang sekarang kayaknya jadi lebih bijaksana. Ya Bang ya? Bijaksana ya Bang ya? Kalau di legislatif dulu kita ngomong semua hal, kita komentari semua hal, ya kan. Memang haknya itu hak bertanya, ya kan. Hak bertanya,
hak menyatakan pendapat, hak interpelasi. Interpelasi itu pertanyaan tertulis, hak angket, penyelidikan. Kerjaannya tuh nyelidik aja, ngomong, ngoceh, temuannya ini. Ya sekarang kan bukan itu lagi haknya gitu. Ya makanya tadi abang bilang ya, netizen, anak-anak muda kangen abang yang dulu, saya pun kangen abang yang dulu. Subjektif bang. Abang, ini ada pernyataan abang nih yang membuat saya ingin bertanya ya. Abang bilang nih, dunia kini menuju era survival, yang artinya bertahan hidup, bukan menikmati hidup. Kenapa sih abang bilang begini sih bang? Itu sebenarnya tema dari pidato Bapak Presiden dalam satu rapat kabinet. Ya, beliau mengingatkan kita semua dan itu harus diteruskan kepada bangsa Indonesia karena setelah itu beliau juga memanggil saya ke istana, sebagian juga untuk membicarakan perlunya kita berbicara kepada bangsa Indonesia bahwa dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Dan karena dunia tidak sedang baik-baik saja, sangat penting bagi kita, terutama kata beliau, elit Indonesia dan nanti seluruh rakyat Indonesia, menyadari bahwa situasinya adalah bisa dibilang survival mode. Iya. Jadi modenya adalah mode pertahanan. Kita ini sedang menghadapi kemungkinan besar sekali dunia akan berperang. Soal geopolitik ini ya. Kemudian akan terjadi krisis global, krisis pangan, krisis energi, krisis air, dan krisis lainnya yang bisa menjadi krisis politik, menjadi krisis ekonomi, dan bahkan bisa turun menjadi krisis sosial yang punya dampak kepada orang-orang yang tidak bersalah di bawah. Kira-kira itu maknanya begitu. Makanya Presiden concern terhadap kedaulatan pangan, energi, dan termasuk soal perumahan. Ya kan abang lah menerima mandat itu ya bang. Perumahan ini salah satu PR besar kita karena kan dulu kita masih ingat waktu di SD dulu kan selalu bicara tentang sandang, pangan, papan. Ya. Sandang itu adalah pakaian. Ya. Kalau kita pakai urutan ini sebenarnya relatif sandang sudah oke karena negara tidak lagi bagi-bagi baju karena masyarakat sudah bisa menyiapkan bajunya sendiri. Industri pakaian itu sudah cukup kuat ya di Indonesia juga dan juga secara global sebenarnya. Nah yang kedua itu Presiden concern dengan swasembada pangan gitu. Karena itulah kemarin 2025 bulan akhir Desember awal Januari Presiden mengumumkan bahwa tahun 2025 yang lalu resmi kita menjadi negara yang swasembada pangan gitu. Ini kabar baik dan menenangkan kita bahwa bangsa ini nggak akan kelaparan karena ada kemampuan untuk mencukupi apa yang kita makan sendiri. Nah, yang swasembada papan inilah yang mesti kita kejar selanjutnya bahwa di Indonesia masih banyak orang yang pertama tinggal di rumah yang tidak layak dan yang kedua dia tidak punya rumah. Ada juga yang ketiga, tinggal di rumah yang tidak layak yang rumah itu bukan punya dia. Nah, ini cukup besar dan karena itulah kemudian dalam Astacita, dalam kampanye, Bapak Presiden menjanjikan secara real bahwa hal-hal ini akan kita selesaikan pada masa beliau. Kira-kira gitu. Dengan program 3 juta rumah. 3 juta Artinya 3 juta ini selama periode 5 tahun ya Bang? Selama setahun sebenarnya. Setahun. Sebetulnya maunya Pak Presiden kan cepat ya Bang ya. Iya. Nah, tapi ini saya punya data nih ya Bang. Sepanjang 2025 kami melihat ada terkait FLPP ya, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau kredit subsidi rumah. Ini mencapai ada data 278.000 unit Abang atau 80% dari target 350 rumah. Betul nggak Bang? Iya. Nah, sebenarnya ini kan sebetulnya cukup baik ya. Tapi Abang, target pemerintah kan 3 juta rumah tadi Abang bilang bahkan kita berpikir apakah itu satu periode 5 tahun, ternyata 1 tahun Pak Presiden minta. Bang, ini kan artinya Abang harus cepet nih. Ini kan belum, artinya sudah harus berkali-kali lipat dari yang sekarang Abang baru realisasi nih. Bang, gimana sih? Kita kan rakyat juga mau Bang punya rumah. Inilah yang sebenarnya Presiden sudah warning anggota kabinet secara keras sekali dan berkali-kali beliau mengutip satu pernyataan bahwa kita ini tidak boleh bekerja dengan cara yang sama. Jadi ada kutipan terkenal dari Albert Einstein yang beliau sering ungkap itu.
yaitu definisi daripada kegilaan. Dia bilang, the definition of insanity itu adalah doing the same thing again and again and expecting different result. Dia bilang gitu. Jadi gila itu kerja dengan cara yang sama tapi berharap hasilnya akan beda. Nah, di sektor perumahan kira-kira juga demikian. Kita tidak boleh bekerja dengan cara yang sama. Kita harus, waktu dulu Pak Presiden membuat Satgas Perumahan, sebenarnya kita sudah mendefinisikan ada banyak mekanisme dan cara kerja yang bisa mengakselerasi. Karena kita sudah mengidentifikasi persoalannya apa saja gitu. Nah, ini yang sedang kita konsolidasi, makanya kemarin waktu saya dipanggil oleh Bapak Presiden, saya ungkapkan bagaimana cara mengakselerasi dan salah satunya adalah adanya badan yang mengkoordinir ya kerja-kerja yang selama ini terpecah ya, urusan tanah, urusan perizinan, urusan pembiayaan, urusan penghunian dan manajemen daripada aset perumahan dan sebagainya itu terlalu mencar. Karena mencar itu akhirnya kemampuan kita membangun itu nggak bertumbuh. Ya termasuk tadi yang disebut FLPP itu rata-rata cuman 200 sampai 300 ribu kapasitasnya. Padahal janji 3 Bapak juta Presiden itu 3 juta. 1 Nah, tahun. 3 juta itu juga harus cope dengan permintaannya apa. Sebagian dari masyarakat kita sebenarnya menginginkan renovasi. Makanya kemarin waktu Presiden meluncurkan kembali kesadaran kita tentang gerakan Indonesia Asri itu ya, aman, sehat, resik dan indah itu sebenarnya terintegrasi dengan keinginan beliau mengingat rumah-rumah masyarakat kita itu sehat gitu. Dan yang beliau bilang dia lihat dari jauh, saya dengar itu dari teman-teman, itu beliau diingatkan setelah terbang dengan heli, lalu di atas sebuah kampung beliau melihat ini kok atap sengnya masih pakai atap seng dan beliau mengatakan wah ini nggak boleh diteruskan. Memang di dalam program renovasi sendiri kita sudah ada elemen itu. Saya dulu mengusulkan dan ini sedang kita tafsirkan bahwa kita akan melakukan renovasi besar-besaran dan cara melakukan renovasi besar-besaran itu adalah mencoba menarget elemen-elemen yang paling penting di dalam rumah itu. Yang pertama yang paling penting itu sanitasi sebenarnya. Karena sanitasi itu bisa punya efek langsung kepada stunting. Dan stunting itu tidak saja mempengaruhi keluarga itu. Kalau sanitasi satu rumah tangga itu kotor, itu dia bisa menyebar ke rumah lain. Maka harusnya dalam gerakan Indonesia Asri itu tadi, salah satu yang kita targetkan adalah tahun ini Indonesia itu harus bebas sanitasi buruk. Apalagi sanitasi terbuka. Ya mohon maaf, banyak masyarakat kita yang masih buang air besar di sembarangan tempat, di tempat terbuka, di sungai, di laut, di hutan dan sebagainya. Itu harusnya kita mulai umumkan sebagai komitmen kolektif, ya mulai dari tingkat ketua RT ya sampai RW dan seterusnya sampai gubernur karena presiden sudah mengumumkan itu tidak boleh ada lagi sanitasi buruk atau sanitasi terbuka gitu. Nah ini program sebenarnya inline aja, bagian dari reformasi besar atau perbaikan masif yang harus kita lakukan kepada perumahan rakyat. Selain ya terutama di perkotaan banyaknya permintaan-permintaan rumah baru dari generasi baru yang bekerja dan sebagainya itu. Cuma memang nanti tipenya berbeda. Kalau di desa itu masifnya adalah renovasi, kalau di kota itu nanti masifnya adalah rumah vertikal. Ini yang sedang kami rancang juga. Di dalam badan yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, kita sedang siapkan mekanisme mempercepat ya. Nanti kita konversi kawasan kumuh, sepadan kali, sepadan sungai, sepadan jalan yang numpuk-numpuk, menciptakan daerah-daerah yang kumuh dan penuh polusi ya. Itu nanti kita konversi menjadi bangunan-bangunan yang rapi. Gitu. Data-data yang berpencar itu berpeluang menjadi sumber kebocoran dan korupsi. Pak Wamen sudah menjelaskan kenapa kemudian ada perlu dibentuknya Badan Percepatan Pembangunan Perumahan. Jadi kita melihatnya Abang,
kok banyak banget sih, ada Satgas, Ya. ada Pak Wamen sekarang Ya. di PKP ya kan, nanti akan ada badan Bang. Ini kan kayaknya terkesan, kenapa sih lembaga Sebenarnya harus banyak banget? di dalam cara kita mengelola negara, munculnya badan-badan itu kita sebutnya sebagai strategi transisi. Karena memang ada banyak pekerjaan yang perlu dibikin fokus ya. Saya sebenarnya karena agak lama di pemerintahan sebagai pengawas pemerintah, saya tahu pola-polanya. Kenapa misalnya Presiden membuat Kementerian Haji misalnya, itu ya memang karena ada banyak yang harus difokuskan. Tidak pernah terbayang oleh kita mimpi besar untuk punya biaya haji yang lebih rendah, kemudian pengelola haji yang lebih profesional. Itu pada saat ini digabung dengan Kementerian Agama, ya, yang sebenarnya orientasinya agak berbeda. Sehingga waktu kementerian ini muncul, Presiden bisa fokus, kemudian deal dengan Saudi Arabia yang kita sebentar lagi akan punya kampung haji, dan bahkan beberapa sudah mulai diakuisisi oleh Danantara, sehingga kita akan bisa membuat biaya haji itu akan drop, dan itu adalah baik bagi masyarakat. Jadi itu sebenarnya banyak contohnya. Pak Fadlizon misalnya memimpin Kementerian Kebudayaan. Memang Kementerian Kebudayaan dengan pendidikan itu memang ada beda gitu. Kebudayaan itu bisa kemana-mana. Dan akhirnya itu yang terjadi sekarang, diplomasi kebudayaan kita sangat dahsyat. Kesadaran kita tentang siapakah orang Indonesia itu lebih kuat. Karena kemarin dapat guru besar tuh pidatonya ya menyimpulkan bahwa Indonesia ini salah satu peradaban tua di dunia ini. Nah, hal-hal seperti itu karena fokus tadi itu. Tapi nanti begitu maturity dari kelembagaan sudah muncul, itu akan diintegrasi lagi. Sama juga dengan sektor perumahan. Sektor perumahan itu masih terpencar. Dan pembagiannya tadi gabung dengan Kim Praswil, Kim Bangwil, lalu kemudian PUPR, sekarang dipisah. Nah, sekarang kalau kita perkuat dia dengan membentuk satu badan yang mengkonsolidasi, sebagai transisi itu tidak ada masalah. Sebab nanti begitu semua sudah kuat, itu bisa digabung lagi. Kalau kita bicara di negara-negara yang sudah umurnya tua ya, begitu transisinya muncul, nanti digabung. Ya kayak dulu waktu saya di Komisi 3 kan saya mempersoalkan kenapa ada KPK misalnya. Kenapa negara-negara yang maju seperti Amerika nggak ada KPK-nya, di Eropa nggak ada KPK-nya? Ya karena diintegrasikan kembali ke kepolisian. Yang ada itu ya hanya polisi, jaksa, pengadilan. Yang lain-lain itu gabung lagi ke situ. Nah, lembaga ini disebutnya dalam ilmu pemerintahan sebagai State Auxiliary Body. Ya, jadi badan sampiran, badan transisi. Jadi saya kira itu juga yang bisa dilihat kalau kita mau mempercepat sektor perumahan. Jadi itu tidak ada masalah sebenarnya. Dan Pak Prabowo dalam policy awalnya, beliau ingin orang kerja fokus dulu. Ya, coba kalian fokus di sini, ini fokus di sini. Nanti beliau akan lihat. Tentu kalau misalnya dalam 5 tahun ini beliau melihat, ini sudah fokus ini ya, sudah bagus, ya diintegrasi lagi tidak ada masalah. Tapi Abang, sebagian rakyat itu menilai ini kayak udah semacam isu general lah ya, isu common bahwa ego sektoral namanya Bang, ya kan, antar KL, ego masing-masing nih, sehingga akhirnya sulit berkoordinasi. Ini masih terjadi artinya Bang ya? Abang akui nggak masih terjadi? Saya terus terang ya, kemarin saya juga berkomunikasi dengan pimpinan Dewan, saya mengusulkan, coba lihat itu, karena begini saya sering, ini kita ngomong apa adanya, karena tadi Anda bilang kita terbuka. Kita ini menerima Presiden, Pak Prabowo itu pada hari-hari kayak gini, itu satu kemewahan yang luar biasa. Karena kita langsung terima orang yang berpengalaman. Berpengalaman dalam semua hal, dan yang utama sekali kita bersyukur adalah berpengalaman dalam geopolitik. Sehingga beliau nggak mulai dari nol lagi. Pikiran kenegaraan itu sudah ada pada beliau itu sejak beliau sangat muda. Beliau punya pengalaman hidup tinggal di negara orang, sehingga melihat komparasi yang sejak kecil tuh sudah jadi mimpi. Nah sehingga kadang-kadang kalau kita lihat Pak Prabowo itu tidak boleh terlalu membacanya secara gampang. Karena beliau sudah bikin kesimpulan yang cepat. Misalnya tadi soal ego sektoral itu.
begitu beliau dilantik 20 Oktober, itu tanggal 2 Februari beliau sudah keluarkan impres data tunggal. Itu luar biasa itu. Kalau orang mengerti kenapa beliau sampai ke situ, orang harusnya bisa membaca bahwa yang namanya ego sektoral, tumpang tindih data, tumpang tindih kebijakan, redundancy pembiayaan itu harusnya sudah hilang semuanya. Karena beliau bilang impres satu data tunggal sosial ekonomi nasional. Kemarin saya usulkan agar data tunggal ini diundangkan. Bahkan saya mengusulkan itu diperpukan. Kenapa diperpukan? Supaya orang yang nyimpen data yang berbeda-beda harus kena pidana juga. Karena data-data yang berpencar itu berpeluang menjadi sumber kebocoran dan korupsi. Jadi waktu Presiden mengimpreskan itu, DTSEN ya Februari 2025, itu luar biasa. Nah kami sendiri di perumahan juga mencoba. Ayo kita ngomong satu data dan ternyata memang ada kesulitan karena yang megang data itu banyak. Dan kadang-kadang yang tadi itu yang pegang data itu ego. Dia menganggap data dia itu adalah segala-galanya dan yang ini hanya yang benar, yang lain nggak benar. Kan nggak boleh begitu. Jadi kita harus mengambil waktu untuk menafsirkan apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden itu secara mendalam. Karena memang apa yang beliau mau itu adalah mendalam. Secara simbolik itu dahsyat. Beliau memulai pemerintahan ini dengan meminta kabinet pergi ke Magelang. Mengambil jiwa dari lembah Tidar itu tentang kekompakan, tentang persatuan. Saya waktu disuruh pakai pakaian seragam, suruh baris berbaris, saya bilang ini luar biasa. Negara ini mau ditertibkan kembali. Jadi saya bilang dalam satu forum di Magelang, saya bilang kembalinya Bapak Presiden kita ini memimpin kita. Karena saya mengenal harusnya kan 25-30 tahun yang lalu dia sudah jadi presiden. Kalau menurut saya ya, karena saya tahu kapasitasnya. Tapi kemudian tertunda seperempat abad, beliau jadi presiden itu kembalinya kepemimpinan. Kembalinya komando, komando dalam bidang politik, komando dalam bidang ekonomi, komando dalam bidang hukum, dalam bidang sosial. Komando itu jangan ditafsir sebagai otoritarianisme. Komando itu harus kita tafsir sebagai kedisiplinan kita. Bahwa dalam semua sektor itu ada order, ada aturan gitu. Orang politik juga harus sadar bahwa ya sistem politik yang kacau itu membuat kita bingung sendiri. Ya kan? Kita kemana-mana berpolitik, tapi kadang-kadang urusan memperbaiki citra partai politik aja kita nggak sanggup. Orang hukum juga demikian. Ya, ini sekarang udah keluar KUHP baru ya dan menyusul dari KUHP baru. Para profesor sekarang memuji-muji karena tadinya hukum gak ada batasnya. Hukum tuh harusnya ngerucut, harus ada kepastian di ujungnya. Ini gak kayak pipa. Semua orang bermain hukum, tidak ada proses ending dari hukum. Perkelahian yang difasilitasi. Kacau kita. Akhirnya itu turun menjadi disorder ke masyarakat kita yang menjadi tidak teratur. Masyarakat kita terkena narkoba, anak-anak muda kita mengalami kegelisahan kolektif, ya kan? Infiltrasi media sosial yang mengajarkan judi online dan sebagainya itu merajalela. Itu kan karena keteraturan. Nah sekarang Pak Prabowo datang untuk mengatur kembali supaya bangsa ini ada dalam order gitu. Kira-kira begitu. Abang ini pejabat eksekutif tapi autokritik. Kita perlu nih pejabat yang kayak gini ya Bang. Nah memang harus terus ya Bang ya Abang melihat itu. Nah tapi Abang aku punya data itu kadang-kadang keluar kalau kritisnya masih. Iya kadang-kadang harusnya masih sih, ada Fahri Hamzah yang dulunya nih, masih ada Fahri Hamzah yang dulu. Nanti saya khawatir ada yang bilang itu orang udah itu melampaui batas atau enggak. Tapi karena saya orang politik dan lama dalam lembaga legislatif, ini saya bisa melihat bahwa maksud besar dari Bapak Presiden harus kita tafsir secara baik. Kalau enggak kita yang keliru. Beliau maksudnya udah jelas. Kita ini nggak mau menyelesaikan masalah karena khawatir kalau masalah selesai kita nggak ada kerjaan lagi. Tapi kan tadi Abang bilang kita mengakui sendiri kadang karena banyaknya KL sehingga kurang fokus karena jadinya integrasi jadi kurang. Nah ini Abang pernah bilang juga nih. Abang bilang sebetulnya masalahnya tuh bukan uang ya kan, tapi kecepatan. Tapi Abang, kita tahu bahwa birokrasi ini kan karena cenderung hati-hati jadinya lambat. Kalau berani takutnya bablas masuk
penjara, Iya. jadi terpidana, kena hukum, Ya, ya. ya kan? Lalu kemudian atau kena korupsi, Abang. Ya, Jadi ya, ya. kami melihat bagaimana kemudian terseret-terseretlah beberapa pejabat pemerintahan, ya kan? Bahkan mungkin jadi kesalahan karena kesalahan kebijakan, sehingga kemudian jadi masuk penjara. Nah, Abang melihatnya seperti ini gimana sih, Bang? Ya. Ya, jadi saya kira ya, coba lihat Bapak Presiden ya, waktu beliau ingin memastikan, karena buat beliau itu substantif. Anak Indonesia ini adalah masa depan kita. Indonesia emas itu tidak bisa kita koreksi. Seluruh dunia yang generasinya lalu bisa menjawab tantangan zaman itu, abjadnya jelas. Tumbuh fisiknya harus sehat. Karena itu memberikan gizi itu mutlak. Waktu beliau mengumumkan akan memberikan makan itu, nggak kebayang caranya. Karena lambat, beliau membentuk satu jalur cepat. Gitu. Sehingga dengan inovasi yang ada di BGN dan sebagainya itu seperti menerobos birokrasi. Coba kalau kita kasih ke birokrasi, itu penelitiannya, tendernya itu isu besar berapa lama itu. Sementara orang udah stunting, satu generasi sudah hilang. Nah, beliau terobos itu dan ya ada masalah, tapi beliau bilang ayo dong, cepet dong. Semua yang lain digituin. Coba lihat di kalau kita lihat di pertanian juga beliau lakukan hal yang sama. Coba lihat itu di Danantara, ya kan? Itu kalau kita menunggu transformasi seperti biasa, nggak dibuat lembaga baru, yang di dalam lembaga baru kemudian dikoreksi aturannya, supaya prosedur-prosedur lama yang membuat BUMN itu seperti bagian dari birokrasi, itu beliau potong. Nggak, kamu korporasi. Cara kerjanya itu harus cepat. Kalau kamu nggak cepat, kamu kalah dengan swasta. Sekarang percepat speedmu, ya dengan niat baik, kita meluncur lebih cepat. Itu yang terjadi. Jadi beliau lakukan ini semua supaya kita sadar bahwa memang kita lambat. Birokrasi memang lambat. Keluhan kepada birokrasi Indonesia itu sudah sangat besar. Karena itu semua birokrat itu harus sadar diri, Presiden itu lagi gampar kita dengan cara percepatan ini. Oh, kita bisa bilang, wah itu melanggar aturan apa segala macam. Enggak. Kalau kita bisa bilang sih Presiden itu memang institusi yang boleh melanggar karena dia bisa membuat undang-undang. Dia kan bisa bikin undang-undang baru untuk melakukan koreksi terhadap undang-undang lama. Kan jadi istilah nggak ada istilah melanggar. Kalau beliau mau dia berubah semuanya kan. Tapi ini adalah dalam rangka mengingatkan birokrasi. Kita lamban. Rakyat nggak bisa menunggu. Apa kata beliau mengutip Bung Karno? Perut lapar tidak bisa menunggu. Ya, cannot wait kata beliau. Karena itulah kita harus percepat. Nah, saya kira ini contoh-contohnya sudah banyak ya. Arahan beliau ya di pembuatan sekolah rakyat, sekolah Garuda dan sebagainya itu beliau tunjukkan bagaimana cara mempercepat eksekusinya. Sekarang tinggal kultur percepatan ini harus kita adopsi dalam cara kerja birokrasi kita. Saya kira itu yang mesti kita lakukan ke depan dan para pemimpin, anggota kabinet juga termasuk di Pemda harus mengambil cara itu. Udahlah kita nggak ada waktu lagi untuk santai karena masyarakat kita nggak bisa menunggu. Gitu. Menarik sih Abang, tadi Abang bilang bahwa Presiden itu sedang menggampar-gampari kita, para birokrat ya. Ya. Termasuk waktu Presiden ngurangin anggaran, itu menurut saya itu kita digampar tuh, bikin shock tuh. Dan kita memang harus menyesuaikan diri, coba dicek anggarannya untuk apa. Kok anggaran negara, saya kadang-kadang mikir gini ya, bener ya Presiden tuh ya. Kadang-kadang kita bikin anggaran hanya untuk kita habiskan. Bukan untuk melayani rakyat. Jadi sampai-sampai, saya kan dulu pengkritik negara yang keras ya, jadi saya tahu kelemahannya. Ya. Jadi saya sampai menemukan seolah-olah nih ya, kita ini kadang-kadang nggak mau menyelesaikan masalah. Gitu. Karena nggak tahu caranya atau karena memang nggak tahu. Tapi saking nggak maunya, saya sampai mengkritik dulu ya. Tapi ini saya keluarkan lagi meskipun saya sebenarnya menjadi bagian dari eksekutif. Tapi seolah-olah saya melihat kita ini nggak mau menyelesaikan masalah karena khawatir kalau masalah selesai kita nggak ada kerjaan lagi. Sehingga kadang-kadang anggarannya itu diadakan, itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Nah Presiden bilang kurangin itu, potong. Mungkin dalam pemotongan ini, saya dari awal bilang gitu, mungkin ada, beliau kan maksudnya itu motong lemaknya, ya kan? Ibaratnya nih kalau ada tubuh yang terlalu besar, kan ada lemaknya kan? Yang mau dipotong lemaknya. Mungkin juga ada daging sama tulang yang kena. Tapi itu akan dikoreksi. Tapi yang jelas adalah kita diingatkan, tolong periksa
anggaran ini untuk siapa? Apakah untuk kenikmatan pemerintahan itu sendiri atau untuk rakyat? Pada akhirnya adalah anggaran itu harus untuk rakyat. Ini saya kira beliau mengajak kita berpikir agak keras ya kan. Lalu setelah ketemu jawabannya ya kita sampaikan ke beliau, Pak, ini memang yang rasional itu segini. Gitu. Saya banyak ketemu dengan teman-teman kepala desa dan sebagainya yang merasa bahwa aduh kami kok dipotong juga padahal kami ini kan unit pelayanan kepada rakyat. Saya bilang coba pikir lagi deh. Kan dari sisi lain kan Presiden kirim juga. Dana desa dipotong, tapi ini kan lewat koperasi dikirim, lewat MBG dikirim, lewat sekolah rakyat dikirim. Nanti akan ada lagi lewat yang lain-lain akan dikirim. Lewat kalau yang pesisir, lewat kampung nelayan dikirim. Nah, tinggal kita atur di bawah bahwa pemotongan ini itu ditambah dengan kiriman-kiriman dari berbagai sisi itu tetap merupakan sajian yang terbaik bagi rakyat secara langsung gitu loh. Jadi kalau kita rakyat melihatnya ini sedang dalam proses reformasi mental ya Bang, reformasi budaya kerja para birokrat ya Bang ya. Saya kira itu yang dulu sering disebut oleh Pak Jokowi itu atau tadi yang kita sebut sebagai survival mode itu atau yang terakhir beliau bilang gerakan Indonesia Asri dan sebagainya itu satu gerakan kolosal yang harus kita mulai. Sudahlah ya waktu kita juga harus kita pikir-pikir untuk apa ini waktu banyak. Kok selokan aja kita nggak bisa perbaiki. Kok urusan sampah aja kita nggak bisa beresin. Iya. Nah ini kita harus berpikir agak dalam soal ini. Supaya kita bisa menyelesaikan PR-PR yang nggak selesai-selesai. Bang, ini tuh ada isu lagi nih soal tadi selain birokrasi ya. Bagaimana kemudian antar kementerian dan lembaga ada ego sektoral. Tapi ada isu lagi nih Bang, selain saya mendengar beberapa curhatan juga nih dari sejumlah wamen gitu ya. Atau bahkan dengar cerita gitu. Soal keharmonisan menteri dan wamennya Bang. Ya ada yang merasa bahwa ada menteri yang betul-betul dengan wamennya duet gitu. Ya kan serasi lah. Ada menteri katanya wamennya ngerasa, menterinya nggak kasih kesempatan wamen untuk bekerja atau untuk terlihat. Nah Bang, kalau Bang sendiri gimana nih hubungan menteri dan abang di sebenarnya PKP? Kan kita ini kan melaksanakan misi yang sama dari presiden kan. Presiden kan yang mendapat mandat dari rakyat. Kita ini kan bukan penerima mandat. Kita ini bukan mandataris, presiden yang mandataris. Nah presiden itu punya mimpi-mimpi besar yang sudah dicantumkan ke dalam janji kampanye dan akhirnya turun dalam Astacita dan turun kemudian dalam RPJMN. Dan dalam RPJM itu kan kita eksekusi satu-satu. Ya, melihat besarnya skala dari pekerjaan itu memang harus dikerjakan bersama-sama. Tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Khawatirnya ya misleading, salah arah, keliru, ya dan sebagainya. Karena itu harus ada rapatnya, harus ada koordinasi. Dan dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Perpres Kementerian Negara, kalau kepala badan dan wakil kepala badan atau menteri dan wakil menteri itu disebut satu kesatuan. Jadi tidak mungkin, harusnya ya, tidak mungkin dia bertentangan. Karena harusnya semuanya itu diputuskan bersama-sama. Dan harusnya ada rapat rutin untuk mengkalibrasi apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan tuntutan janji kampanye presiden kepada rakyat atau kita karang-karang sendiri dan itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus merujuk kepada apa yang dirumuskan di awal. Nah kalau di kementerian kita ini jelas presiden membentuk Satgas Perumahan yang dipimpin oleh adik beliau sendiri sehingga rekomendasi dan rumusannya sudah solid. Itu tinggal kita breakdown untuk kita laksanakan secara bertahap. Nah mungkin ada kelambanan dan sebagainya, itulah yang menyebabkan sekarang ini Pak Hasyim juga sudah mengumumkan bahwa perlu ada akselerasi. Kira-kira begitu aja yang diperlukan ke depan. Pak Menteri sama Pak Wamen ini solid? Di atas kementerian sekarang terasa lebih lamban gitu?
Tadi saya sudah katakan, teguran presiden kepada kelambanan kita itu nyata. Saya kira kita harus tahu diri lah bahwa, dan itu yang saya suka, ini kritik saya lama ya. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa yang disebut dengan kinerja dalam pemerintahan itu bukan the action of individual, gitu. Tapi the action of a system, gitu. Kadang-kadang banyak orang, apalagi di zaman sosial media sekarang itu, yang penting kita masuk media, ya kan, seolah-olah itu udah sukses gitu. Padahal tidak. Saya lama, ya, saya suka mengutip kata-kata Pak Prabowo. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi kira-kira saya juga lama membaca. Saya sering mengatakan, bangsa kita itu punya 3 kelemahan, terutama para elitnya ya. Yang pertama itu dalam perencanaan. Kita itu sering nggak komit dengan perencanaan. Makanya kita punya banyak terminologi, tiba masa, tiba akal aja. Gitu. Tidak direncanakan secara baik. Tidak dirancang sebagai satu dokumen yang mengikat begitu. Nah itu dalam perencanaan begitu. Sehingga tiba-tiba aja. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini. Tidak merujuk lagi kepada dokumennya. Kadang-kadang kita itu sudah ada yang tertulis pun kita nggak komit dengan rencana. Karena itu sering tindakannya itu tidak didrive oleh dokumen perencanaan, tapi oleh apa yang kita anggap baik gitu. Atau apa yang kita anggap mendesak, atau apa yang kita anggap nanti akan menciptakan sensasi. Ini salah. Yang kedua itu dalam pelaksanaan kadang-kadang kita ini nggak tahu bedanya. Saya sering kritik ini. Nggak tahu bedanya antara sibuk dan sukses. Gitu. Sibuk itu belum tentu sukses. Sukses itu ada parameternya dan ada caranya gitu. Ada alat ukurnya juga. Kadang-kadang kita lupa itu. Ya, karena itu kemudian kita nggak peduli tadi udah nggak komit dengan rencana, lalu tiba-tiba kita main kiri kanan gitu nggak selesai. Barulah yang terakhir itu yang saya sering lihat ini dari penyakit kita selama ini membaca bangsa Indonesia itu, yang ketiga itu adalah tidak bisa membedakan antara citra dan kinerja. Kinerja itu real, alat ukurnya real, dampaknya real. Kalau kita dapat pemberitaan itu kan complementary dari apa yang kita lakukan aja. Tapi jadi kritis juga nih Bang, mau kritis nih. Kan Pak Satgas, Bapak Hashim itu bilang bahwa soal rencana akan ada Badan Percepatan Pembangunan Perumahan yang mana kami mendapatkan informasi kepalanya adalah Anda, ya kan? Itu kan apakah artinya tadi menjawab pertanyaan saya soal bagaimana kemudian tadi Abang mengakui soal kelambanan, lalu ada badan, ada kementerian, itu menjawab pertanyaan kami Bang. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa strategi membentuk badan itu strategi transisi yang banyak terjadi. Bahkan di beberapa kementerian itu kan menteri garis miring badan. Ada juga yang garis miring wakil menteri garis miring badan, seperti Badan Pantura sekarang, itu juga demikian. Jadi strategi pembentukan badan itu untuk akselerasi. Dan itu adalah hak prerogatif dari Bapak Presiden, yang kalau beliau mewujudkan, beliau bikin perpresnya dulu, setelah itu pengurusnya dilantik. Tapi semua itu adalah hak prerogatif Presiden, karena beliau yang punya pemahaman dan pengertian terhadap situasi yang terjadi di satu kementerian. Kita ikut saja apa yang beliau putuskan. Jadi mau nanya nih, Pak Menteri sama Pak Wamen ini solid? Solid nggak? Yang penting tadi itu kinerjanya, ya kan, perencanaannya dan eksekusinya. Tapi kita akui ada kelambanan. Kami semua ini kan mengenal Fahri Hamzah, ya kan? Sosok Abang ini kan politisi, aktivis, ya kan tadi saya bilang ya. Jadi selep pengen minum air dulu. Ini closing pertanyaan deh. Terus kan Abang ini kalau kami sebutkan, Abang dari tadi saya senang Abang tetap autokritik ya kan, sudah jadi eksekutif gitu ya. Abang ini saya sebut politisi yang tahan banting. Ini pribadi saya ya Bang ya. Dipecat partainya sebelumnya ya kan, melawan, lalu menang, lalu bikin partai baru ya kan Bang. Dari nol tuh. Lalu sekarang di pemerintahan, Abang itu kami kenal kan orangnya ngomongnya nyablak.
Jujur katanya kan, apa yang disampaikan di pikiran, di otak, yang di mulut sama ya kan Yeah. Bang ya. Nah tadi sudah kita bisa melihat bagaimana Abang tuh betul-betul orangnya genuine Bang kalau kami sebut. Anak-anak Gen Z melihat Abang seperti itu. Nah Bang, boleh nggak kami sebut nih, saya mewakili Gen Z, apakah Fahri Hamzah sampai kapanpun akan seperti Fahri Hamzah yang kami kenal yang sudah saya sampaikan tadi Bang? Aduh. Ya, saya sendiri sedang belajar untuk menjadi bagian dari eksekutif. Karena kulturnya beda. Di legislatif itu, saya nggak peduli berbeda dengan siapapun, as long as saya serving my voters ya, pemilih saya yang saya layani. Karena amanah itu datangnya dari mereka. Partai mencalonkan, tapi yang milih kan rakyat. Jadi buat saya pada waktu itu, saya cuma penting untuk mendengar apa yang dikatakan oleh masyarakat. Gitu. Sehingga saya dalam hal itu berani berbeda dengan banyak pihak. Gitu. Nah sekarang saya itu ditunjuk dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi pembantu beliau. Dan tentu kita harus tunduk kepada apa yang beliau inginkan dan apa yang beliau rencanakan. Kalau kita cocok, ya kita terus berjalan tentunya. Ya. Kalau tidak kelihatan cocok, pasti akan ditegur. Dan karena itu bagi saya merupakan kehormatan saya kerja dengan Pak Presiden karena menjadi oposisi yang cukup lama bareng-bareng sama beliau. Ya, saya kenal beliau sejak saya mahasiswa dulu. Dan sekarang kita tarung, ya alhamdulillah saya merasa bahwa beliau kulturnya sama dengan saya gitu, terbuka, ya, tidak muter-muter gitu, to the point, ya, dan genuine ya, genuine dan itu keluar dari hatinya dan saya percaya itu dan saya kira saya menghormati itu dari beliau dan karena itulah saya tetap bisa menjadi apa yang saya sudah terbiasa dikenal orang. Tapi sebenarnya gini, tidak terlalu penting juga kita dikenal identitasnya. Tapi yang penting adalah apakah kita punya mimpi-mimpi yang baik yang akan menjadi harapan orang gitu. Itu aja yang penting. Soal orang paham apa tidak kepada kita itu memang butuh waktu. Ya kalau kita bicara Pak Prabowo kan, lama orang memilih beliau itu kan diantaranya kan karena memang banyak orang yang nggak kenal beliau. Terus sekarang ya kita sudah melihat bagaimana beliau bekerja dan kita akan saya percaya bahwa kita akan melakukan banyak hal yang besar ke depan. Tapi yang pasti tadi Abang kita melihat itu ya Bang ya. Tapi mungkin kita melihat keseruan sosial media Abang gitu ya. Ribut sana dengan ribut dengan ini, ribut dengan itu. Mungkin keseruan itu sudah tidak akan kita lihat lagi ya Bang ya. Ya sebaiknya tidak. Bang, closing deh. Kalau bercanda sih tetap. Iya bercanda aja, konteks bercanda. Ngisengin ya, orang boleh lah itu. Bang, Gen Z minta pesen deh karena Abang selama ini menjadi merepresentasi suara hati mereka. Tolong dong Abang ngomong ke Gen Z. Saya kira ya, saya sendiri merasa kita harus terus tetap ingin banyak belajar. Karena sebanyak-banyak yang kita ketahui, pasti lebih banyak yang kita tidak ketahui. Karena itulah terus belajar. Ya. Tapi orang tuh hanya bisa belajar kalau jiwanya merdeka. Dan karena itu dia harus punya keberanian untuk mempelajari dan menerima konsekuensi dari apa yang dia pelajari itu. Saya kira itu yang paling penting. Apalagi di dunia yang terlalu banyak berseliweran informasi ya, maka rendah hati untuk belajar lebih banyak itu jauh lebih penting. Saya kira Dan tetaplah peduli ya Bang, karena dengan peduli kita bisa tetap Ya. kritis ya Bang. Ya. Pesannya buat Gen Z tetap kritis ya. Kalau dia belajar pasti dia akan peduli karena dia akan makin banyak tahu. Dan biasanya kalau orang tuh makin banyak tahu, dia akan makin banyak diam. Kok gitu malah Ya. Bang? Jadi, Malah diem. ya. Bukan katanya Jadi- bangsa ini maju justru kalau kita action Bang, nggak diem. Ya diam tuh maksudnya gini, kalau negara nugasin kita Oh. ribut kayak anggota dewan, ya ribut dong, orang kita dibayar suruh ribut kok gitu. Tapi gini kan kita bicara approach personal kan, karena tidak semua orang jadi anggota dewan.
Tapi kalau kita misalnya punya tombol di sosial media, daripada kita ribut yang enggak, mendingan lebih baik kita banyak belajar dan lebih banyak tahu. Karena Baik itu Abang. penting. Berarti saya tutup dengan kesimpulan saya pribadi ya Bang ya. Fahri Hamzah yang sekarang adalah Fahri Hamzah yang seorang eksekutif yang bekerja dengan diam ya Bang ya. Dalam diam ya, bekerja dalam diam ya Bang. Fahri Hamzah, Wakil Terima Menteri PKP. Terima kasih sudah bergabung Terima bersama kasih. kami di Garuda TV. Terima kasih, jumpa lagi.